teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu aku mulai pertama kali nyoba konsultasi dokter secara online. Awalnya tuh emang banyak banget asumsi-asumsi negatif di pikiran aku, apakah analisanya akan akurat dan lain-lain. 6 bulan yang lalu jerawat aku tuh lumayan parah, dan FYI aku udah jerawatan selama 5 tahun. Alhamdulillah bisa sembuh dalam waktu cuman 3 bulan aja. Aku bersyukur banget memutuskan untuk pakai Vitasit dan nggak salah langkah sama sekali karena dibimbing dengan baik sama dokter SPKK aku walaupun hanya via online. Pertimbangan aku waktu itu kenapa lebih milih online dibandingkan sama offline udah pasti karena pandemi ya. Nah ini pasti banyak banget nih yang udah penasaran dan bolak-balik nanyain, Kak dokternya siapa, harganya berapa. Aku konsultasi di aplikasi konsultasi online, kalian tahu lah ya pasti, sama dokter Handrianto SPKK seharga 30.000 satu sesi, itu sekitar 30 menit. Aku juga bersyukur banget ketemu sama dokter yang tepat, yang selalu ngejelasin secara rinci, dan kalau misalnya aku tanya-tanya itu selalu dijawab satu persatu tanpa ada yang di skip sama sekali. Dokter, kalau nonton ini, thank you so much. Nah, di video ini aku mau ngebahas gimana sih cara-cara konsultasi online supaya dapat hasil yang memuaskan. Pasti ada aja kan kekhawatiran kita kalau misalnya konsultasinya cuma via online. Apalagi ini masalahnya masalah kulit yang biasanya bisa dilihat secara langsung, tapi ini terpaksa harus daring. Pertama-tama kalian harus tahu dulu kalau konsultasi online itu banyak macamnya. Ada yang video call, voice call, ada juga bahkan yang cuma chat doang. Aku kemarin yang cuma chat doang, tapi tetap kirim-kirim foto bagian kulit aku yang bermasalah. Kalau memang mau konsultasi online-nya berjalan dengan baik, yang pertama dari kamunya dulu. Kamu harus jujur menyampaikan keluhannya tuh apa aja. Jangan ada yang ditutup-tutupin atau jangan ada yang dilebay-lebayin juga. Kalau misalnya memang sakit, bilang. Kalau misalnya memang gatal, bilang. Perih, panas, bilang. Misalnya kalau keluhannya berjerawat, selain kirim foto, kasih tahu juga lokasi-lokasi jerawatnya itu ada di mana aja. Dengan detail. Yang kedua, kirim fotonya tuh harus super jelas banget. Ambil angle yang menunjukkan ada keluhan-keluhan di kulit kamu. Kalau bisa, kasih lihat juga teksturnya. Misalnya ada beruntusan di bagian pipi. Nggak usah diedit-edit, apalagi pakai filter-filter, nanti takutnya dokternya nggak bisa lihat dengan jelas. Yang ketiga, cari dokter yang tepat. Ini juga poin penting ya, jadi kalau bisa kamu cari dokter-dokter yang banyak direkomendasikan sama teman-teman kamu misalnya, yang udah pernah sama dokter itu, konsultasi, ditanganin gitu, dan review-reviewnya bagus juga. Yang keempat, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, biasain sebelum mulai konsultasi kamu bikin dulu tuh daftar pertanyaannya, supaya nanti kalau misalnya dokternya nanya, ada lagi nggak yang mau ditanyain, kamu langsung bisa inget dan nanya dengan lancar. Biasanya kan kita kalau misalnya sesinya udah berakhir, baru deh inget, oh iya tadi mau nanya ini. Yang kelima yang gak kalah penting, di hari H pada saat kamu konsultasi, pastiin sinyal kamu tuh bagus. Jangan sampai putus-putus, kalau enggak nanti informasinya jadi simpang siur. Hai, aku mau ngasih tahu ada produk yang cocok banget buat kalian yang mungkin punya masalah sama pipi cabi, double chin, atau tanda-tanda penuaan di bagian kulit leher. Dr. Zonex Firming Cream ini adalah krim leher yang bisa secara perlahan membantu menghilangkan double chin, pipi cabi, dan juga membantu meniruskan wajah. Nah, Dr. Zonex Firming Cream ini punya bahan-bahan yang bagus banget loh. Contohnya ada niacinamide, vitamin, mineral, dan juga kolagen. Itu semua fungsinya untuk membantu mengencangkan kulit bagian leher sehingga tidak ada lagi tanda-tanda penuaan seperti keriput. Cara pakainya tuh gampang banget, tinggal dipam aja, terus diolesin secara merata pada kulit leher, boleh pagi dan juga malam. Nah, lebih bagus sambil diolesin ke arah atas gini sampai benar-benar meresap dengan sempurna. Lihat deh, teksturnya tuh ringan banget dan cepet banget ngeresapnya. Aku senang banget ada produk lokal sebagus ini. Baru beberapa kali pakai aja udah kerasa banget manfaatnya. Yang paling kerasa adalah kulit leher aku berasa lebih kencang.
Pemakaian rutin dari Dr. Zone Neck Firming Cream ini bisa menghasilkan kulit leher yang lebih kencang, double chin-nya berkurang sehingga rahangnya tuh bisa terlihat lebih tirus. Gak usah khawatir karena Dr. Zone Neck Firming Cream udah terdaftar di BPOM. Jangan lupa juga cek Instagramnya di sini. So, what are you waiting for? Gunakan Dr. Zone Neck Firming Cream and welcome Pipi Tirus. Oh ya guys, kalau mau hasil yang lebih maksimal lagi, jangan lupa pakai sunscreen ya. Karena sinar UV adalah salah satu penyebab penuaan pada kulit kita. Nah, based on my experience, aku konsultasi Vitasit waktu itu pertama kali dan dokter aku nganjurin untuk konsul ulang dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalau misalnya nanti dokter kamu juga bilang harus konsul ulang, jangan sampai lupa ya, karena ini bagian penting juga untuk kesembuhan kamu. Terutama karena obat yang aku pakai ini hasilnya nggak bisa instan gitu aja, jadi harus dilihat progresnya. Apakah kulitnya bisa adaptasi, perlukah dinaikin konsentrasinya, atau perlukah ditambahin antibiotik dan lain-lain. Total aku konsultasi ke dokter SPKK sampai jerawat aku bener-bener sembuh itu 4 kali. Yang pertama, waktu pertama kali banget aku baru mau pakai Vitasit. Yang kedua, itu progres setelah 3 minggu pemakaian. Yang ketiga, itu waktu aku mengalami iritasi, jadi ada jerawat gede banget yang biasanya tuh nggak pernah ada. Yang keempat adalah terakhir nih, waktu udah pemakaian Vitasit ke 3 bulan. Dan alhamdulillah aku disitu juga sekalian ngabarin jerawat aku udah sembuh. Apakah Vitasit aman untuk digunakan jangka panjang? Dan jawabannya yes, kecuali pada ibu hamil dan ibu menyusui. 4 kali konsul dikali 30.000 totalnya cuman 120.000 dengan hasil yang sangat memuaskan. Aku pernah ya waktu dulu sekali nyoba konsul ke klinik kecantikan, and you know what? Dengan sesi yang sama-sama 30 menit, harganya 1 kali konsul 400.000. Ya memang nggak bisa dibandingin head to head sih, ada juga kan yang memang prefernya offline, datang ke tempatnya hasilnya lebih akurat, apalagi kalau misalnya ada tindakan seperti suntik jerawat atau laser bopeng dan lain-lain. So, itu dia tadi pengalaman aku konsultasi dokter kulit secara online. Mudah-mudahan kalau dijalanin dengan baik, sesuai prosedur, hasilnya juga akan baik. Saran aku sih jangan coba-coba pakai obat keras kalau misalnya belum konsultasi ke dokter ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, nyembuhinnya makin susah lagi, makin mahal lagi. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.